Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan bikin zebra cake putih telur ya. Ini si margarin atau menteganya kita tim dulu. Maaf ya kameranya goyang-goyang, soalnya dipegang sama tangan. Nah, ini bahan-bahan yang harus disiapkan: 500 gram putih telur, ada 230 gram tepung terigu, saya pakai protein rendah, 50 gram tepung maizena, 220 gram gula pasir, 1 sendok makan emulsifier, saya pakai SP, secukupnya pasta pandan, pasta red velvet, dan pasta coklat. 220 gram margarin atau mentega yang telah dicairkan atau dilelehkan tadi dengan cara ditim. 20 gram coklat bubuk untuk bikin pasta coklat nanti. Nah, kita masukkan dulu 500 gram putih telurnya ke dalam mixer. Sambil di mixer, lalu kita masukin emulsifier yaitu SP. Saya pakai SP gitu ya. Naikkan kecepatan, masukkan gula pasirnya. Kelihatan nggak sih masukin gula pasirnya? Soalnya sama-sama putih ya, sama bowl mixernya. Kita aduk terus. Nah, kita mixnya sampai mengembang, kental, berjejak. Kalau putih telur pastinya udah putih ya gitu ya. Nah, seperti ini terus kita mix. Jangan terlalu lama juga, jangan over mix, soalnya kalau putih telur itu rawan mencair ya. Nah, di sini aku masukkan vanilla butter. Boleh juga teman-teman pakai vanilla cair atau vanilla bubuk. Apa namanya? Vanilla ekstrak gitu ya. Di mix kembali sampai benar-benar ngembang, kental, putih berjejak gitu. Ini kecepatannya aku fullin ya. Ini kita matikan dulu, kita cek. Nah, seperti ini sudah kental ya teman-teman, dan warnanya mengkilat, putihnya tuh mengkilap gitu ya. Nah, ini kita masukkan 50 gram tepung maizena sambil diayak. Kita nyalakan lagi mixernya di speed paling rendah. Lalu kita masukkan 230 gram tepung terigu secara bertahap sambil dimix perlahan. Nah, bertahap ya dimasukkannya supaya si tepung terigunya bisa tercampur dengan maksimal, tidak ada tepung terigu yang menggumpal. Oke, rapikan sisi-sisinya supaya adonan bisa tercampur rata. Setelah itu kita masukkan margarin yang tadi kita lelehkan 220 gram. Secara bertahap juga ya, pelan-pelan, jangan sekaligus. Nah, ini kita rapihkan lagi sisinya. Matikan mixer. Lalu kita aduk balik, memastikan
adonannya sudah tercampur dengan rata, tidak ada lagi margarin yang mengendap di bawah supaya cake-nya tidak jadi bantat. Kalau tipe mixer seperti ini agak susah ya aduk balik karena ada tengahnya. Bagi adonan menjadi 4 bagian. Teman-teman banyak yang nanya ya, ini mixernya pakai merek apa, ini mixernya pakai merek Bosch, ini enggak endorse. Untuk harga dan spesifikasinya silahkan di googling ya, karena banyak banget yang nanyain ini saya pakai mixer apa gitu ya. Ini mixer Bosch bagus untuk bikin cake dan juga roti, donat dan lain-lain. Oke, di sini ada 20 gram coklat bubuk. Kita tambahkan air panas secukupnya, kita buat menjadi pasta. Teman-teman boleh langsung masukin aja ke adonan, tapi supaya lebih mudah saya cairkan dulu, saya bikin pasta dulu ya, biar nanti pas nyampurnya lebih mudah. Oke, satu bagian ini kita tambahkan pasta red velvet secukupnya, kita aduk sampai rata. Kurang lebih seperti ini. Untuk yang ini kita tambahkan pasta pandan. Untuk rasanya boleh ya, silakan teman-teman mau ganti mocha, mau ganti strawberry dan lain-lain gitu ya, disesuaikan aja sama yang ada di rumah. Ini kakak Alexa mau bantu ngaduk katanya, chef cilik nih. Oke, untuk yang ini kita masukkan pasta coklat yang tadi sudah kita buat. Teman-teman juga boleh tambahkan pasta coklat yang sudah cair itu ya, biar warnanya lebih hitam gitu, lebih coklat pekat. Nah, seperti ini boleh ditambahkan ya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata warnanya. Nah, ini untuk cara bikin motifnya, kita masukkan 1 sendok per 1 sendok adonan putih, saya masukkan lagi adonan coklat, lalu adonan yang warna hijau yang pandan. Kalau untuk susunan layernya silahkan disesuaikan sama selera saja ya, ini saya kasih contoh aja. Nah, yang ini red velvet, pakai pewarna makanan yang gak ada rasanya boleh nggak? Boleh, silahkan ya, disesuaikan saja sama selera. Nah, sambil menunggu, bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe dulu ya, didukung channelnya supaya channelnya makin berkembang dan makin semangat lagi untuk upload video-video resep yang lainnya gitu ya. Jika teman-teman suka sama video ini, silahkan di like, di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, dan boleh juga komen request video apa yang nextnya mau kita bikinkan atau buatkan. Nah, teman-teman, seperti ini terus selang-seling lakukan step-step ini hingga habis. Nah, di sini aku pakai loyang 22 ini ya. Lalu yang satunya loyang ukuran yang dikukus itu saya lupa ukurannya, ukuran 20 apa 18 saya lupa ya. Jadi satu resep ini saya bagi 2 loyang, yang satu untuk dikukus dan yang ini untuk dipanggang. Teman-teman boleh panggang semua silahkan, ini aku mau kasih contoh perbandingannya aja ya, yang dikukus bagaimana dan yang dipanggang bagaimana hasilnya, seperti itu.
Nah, sambil membuat motifnya, teman-teman jangan lupa panaskan ovennya ya, supaya pas ini sudah selesai, kita bisa langsung panggang. Nah, ini kita hentak-hentakan dulu supaya tidak ada lagi apa namanya, udara yang terperangkap di dalam adonan. Panggang cake ini di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama 35 menit sampai 40 menit atau hingga matang. Nah, teman-teman tadi ngocok apa namanya, mix telurnya diusahakan jangan sampai masih ada udara yang terperangkap di dalamnya ya. Jadi sampai putih, mengembang, berjejak, licin gitu ya, kelihatan banget licin, apa ya, glowing ya. Gitu supaya si cake-nya maksimal ya. Nah, ini untuk yang dikukus. Sama kayak tadi kita beri 1 sendok perasa perwarna itu 1 sendok. Nah, sambil menunggu seperti ini, kukusannya dipanaskan dulu ya. Nah, ini kan adonannya benar-benar kental ya, jadi nggak ada kayak apa, masih berbusa gitu, masih ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonannya. Tapi jangan terlalu lama juga, soalnya kalau terlalu lama putih telur ini rentan untuk mencair. Saya masih banyak sisa-sisa putih telur di kulkas ya, saya simpen bekas bikin kue kering kemarin. Nah, ini juga kue apa namanya, putih telurnya dari kulkas ya. Saya pagi-pagi si telurnya dikeluarin dulu dari kulkas, dibiarkan dulu suhu ruang, baru kita bikin cake ya. Jangan dingin-dingin kita bikinin cake-nya, kita diemin aja dulu di suhu ruang. Nah, tadi adonannya nggak sama rata ya, yang coklat lebih banyak ternyata. Pokoknya disesuaikan saja untuk motifnya. Kalau udah seperti ini pasti layernya nanti kelihatan perwarnanya gitu ya. Memang kalau bikin yang kayak gini itu butuh kesabaran dan ketelatenan. Sebenarnya saya orangnya nggak terlalu sabar ya. Nah, ini sudah selesai, kita ketuk-ketuk juga supaya udara yang terperangkap di dalam adonannya keluar. Lalu kukus adonan cake yang tadi kurang lebih selama 20 menit atau hingga matang dengan api sedang ya, jangan terlalu besar. Nah, kalau kukusan seperti saya ini, tutup ya, alasi tutupnya dengan kain bersih. Nah, ini cake yang dipanggang sudah matang, agak pecah sedikit, mungkin ovennya kepanasan. Nah, sudah tidak menempel di tusuk satenya. Ini loyangnya kurang bagus ya yang kayak gini, jadi dia tidak rapih gitu ya. Dan tadi mungkin ngolesnya kurang tebal gitu ya, ketipisan. Jadi si cake-nya kurang cantik, tapi tidak merubah rasa dan teksturnya ya. Hanya kurang cantik aja penampakan. Nah, ini juga sudah matang. Mari kita angkat. Nah, langsung kita balik ya cake-nya supaya dia tidak ambles. Nah, ini kan kurang rapih ya, si loyangnya jelek, kurang bagus. Apa karena gara-gara lama nggak dipakai gitu, dan diolesinya juga tadi nggak pakai tepung terigu, hanya mentega saja. Nah, ini untuk yang dikukus. Nah, perbedaannya yang dikukus dengan yang dipanggang, kalau menurutku kalau yang dikukus itu agak berat gitu rasanya ya, kalau yang dipanggang itu agak ringan. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan aja tesnya suka yang mana. Kalau cuman mau bikin satu loyang, silahkan bikin setengah resep aja ya. Nah, ini kita potong supaya nggak dibilang hoax lagi atau berbeda.
Ini kita potong ya, yang ini nggak kayak yang marmer kayak di video kemarin, karena untuk ngasih jadi saya nggak potong. Nah ini saya potong aja karena banyak karyawan ya yang lagi kerja di rumah. Nah untuk nyemil-nyemil mereka ini cantik ya layernya ya, tuh lihat seperti itu. Nah ini masih panas sih sebenarnya, saya nggak sabar untuk motongnya, jadi makin kurang rapi ya, mohon dimaafkan. Tapi ini hasilnya benar-benar enak, benar-benar lembut. Apa namanya, nggak bantet ya dia ya gitu tuh, dia enak banget gitu. Lihat ya, kelihatan ya teman-teman. Silahkan teman-teman dicoba di rumah resepnya, semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat. Kita potong yang dikukusnya. Nah ini tuh kelihatannya dia agak berat gitu, tapi tetap lembut, cuman kalau yang dipanggang itu agak ringan gitu, kalau yang dikukus agak berat gitu ya. Nah sekarang kita cobain ya teman-teman. Nih kita cobain, lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lembut banget ya, sampai nggak usah pakai tenaga juga, moteknya udah langsung kepotong gitu. Nah ini kita cobain yang kukusnya, tuh sama lembut juga kan ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini dari saya. Sampai ketemu di video-video resep selanjutnya. Ayo silahkan di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.